Ini adalah praktikum untuk mencari fokus cermin lengkung dan lensa lengkung. Yang pertama ini cermin cekung. Kita lihat ini ada lampu. Ini rel optik ya. Rel optik, ini ada lampu. Ini sebagai bendanya. Bendanya disinari lampu, maka bendanya itu ini, anak panah ini ya. Terus di sini ada cermin cekung. Nah, cermin cekung, cermin itu memantulkan. Maka ini bayangan. Nah, bayangan di sini kita cari yang sama besar terbalik. Perhatikan bendanya anak panahnya ke sana, bayangannya anak panahnya ke kiri, ya toh? Maka terbalik, sama besar terbalik artinya apa? Artinya benda ini tepat berada di jari-jari kelengkungan cermin cekung ini. Sehingga fokusnya mana? Fokusnya adalah setengah dari jari-jari. Itu untuk cermin cekung. Ini adalah susunan untuk mencari fokus dari lensa cembung ya. Ini lensa cembung. Kalau tadi cermin cekung itu memantulkan, kalau pada lensa itu yang terjadi adalah pembiasan ya. Pada lensa itu fokusnya ada dua, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan lensa. Berarti juga jari-jarinya ada dua ya. Nah, kita lihat ini bendanya ya, bendanya anak panah ini. Kemudian ini lensa cembungnya. Nah, kita lihat di sini ada bayangannya, ini layarnya. Nah, kita cari bayangan yang sama besar dan terbalik. Perhatikan anak panahnya itu ke atas, yang ini bayangannya anak panahnya ke bawah. Ya, sama besar terbalik artinya apa? Artinya bendanya ini di R. Kalau bendanya di R, bayangan juga di R. Sifatnya apa? Sama besar terbaliknya nyata. Kalau sudah ketemu R, maka kalian bisa tahu fokus dari lensa ini berapa, yaitu setengah dari R-nya. Nah, kalau sudah tahu R-nya, sudah tahu fokusnya, kalian tahu ruang 1 mana, ruang 2 mana, ruang 3 mana, begitu. Nah, sekarang kita akan mencari fokus dari cermin cembung. Cermin cembung ini ya. Nah, cermin cembung itu bayangannya yang dibentuk maya ya. Maya berarti tidak bisa ditangkap dengan layar. Jadi kita tidak bisa menggunakan langsung dengan cermin cembung. Jadi kita butuh bantuan, yaitu menggunakan lensa cembung. Nah, jadi bayangan yang dibentuk lensa cembung ini bayangannya kita cari yang diperkecil ya. Bayangan yang dibentuk lensa cembung nanti menjadi benda bagi si cermin, dianggap benda. Jadi ini akan menjadi benda bagi si cermin. Maka kita letakkan cermin cembung itu di sini, di antara lensa cembung dan bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Nah, sehingga jarak cermin cembung ke bayangan yang dibentuk lensa cembung kita bisa ukur menggunakan meteran, atau Anda baca di sini dari rel optik. Ini jarak cermin ke bayangan yang dibentuk lensa cembung itu menjadi SO, jarak benda ke cermin cembung, SO ya. Nah, kemudian kita cari SI-nya. SI-nya mana? SI itu jarak cermin ke bayangan. Nah, karena ini cermin maka terjadi pemantulan, maka kita serongkan begini ya, kita serongkan ke sana boleh. Nah, kemudian ini dilepas ya, tadi dengan catatan tadi sudah dicatat jaraknya ini berapa. Nah, kamu cari bayangannya ya menggunakan rel optik yang satunya. Nanti di sini disiapkan dua rel optik. Nah, di sini nanti dicari layarnya di sini. Nih, nah ini bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, ini ya. Ini bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung ya. Nah, nanti di sini. Nah, cari yang paling fokus. Nah, jarak bayangan ini ke cermin cembung itu SI. Nah, kamu dapat SO tadi ini. Ya, SO-nya ini. Kemudian dapat SI. SI-nya ini berarti kamu dapat SO, dapat SI. Berarti kamu dapat fokusnya. Ya, tapi ingat,
ini bendanya menjadi maya ya kan, benda bayangan ini tadi seolah-olah di dalam cermin sana, jadi nilainya negatif kalau dalam perhitungan nanti. Oke, itu cermin cembung. Sekarang kita mencari fokus dari lensa cekung. Lensa cekung ini ya, lensa cekung. Nah, kalau kita cari langsung menggunakan lensa cekung nggak akan ketemu. Karena apa? Karena sifat lensa cekung itu menyebarkan sinar. Maka seperti pada cermin cembung, kita butuh bantuan, yaitu menggunakan lensa cembung. Nah, seperti pada cermin cembung tadi, bayangan yang dibentuk lensa cembung ini nanti menjadi benda atau dianggap benda oleh cermin cekung. Nah, kita letakkan, perhatikan, kita cari bayangan yang diperkecil, ya, yang paling fokus di sini, cari yang paling fokus, ya. Kemudian, cari yang paling fokus, ya. Oke, misalkan ini, kemudian kita letakkan lensa cekung di antara lensa cembung dan layar, ya. Maka yang tadi bayangannya menjadi kabur, ya. Nah, bayangan yang dibentuk lensa cembung ini dianggap benda oleh lensa cekung. Nah, ini berarti ini SO-nya bagi si lensa cekung. Nah, SI-nya mana? SI-nya kita geser sehingga ketemu bayangan yang fokus, ya. Nah, ini fokus. Misalkan ini, ya, cari. Sehingga ini adalah jarak ini SI-nya. Nah, SO-nya ada, SI-nya ada, maka fokusnya bisa dicari. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Tapi ingat, ya, berarti tadi bendanya adalah maya. Kalau maya negatif, karena benda berada di sisi yang sama dengan bayangan. Oke, semoga video ini membantu untuk persiapan ujian praktek, terutama untuk yang optik, yaitu menentukan fokus, jarak fokus dari cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Terima kasih.